ilmu tentang nama dan sifat itu termasuk ilmu yang paling agung. Karena keagungan ilmu itu seiring dengan keagungan yang dipelajari. Kalau yang dipelajari perkara berkaitan dengan zat yang maha agung, berarti ilmu tentang itu termasuk ilmu yang paling penting. Jamaah hormati, nanti patokan dalam masalah nama dan sifat. Tetapkan nama dan sifat bersumber dari dalil. Karena seseorang tidak akan tahu Allah namanya apa, sifatnya kayak apa, kecuali Allah sendiri. Dan Allah perkenalkan dirinya, nama dan sifatnya itu di dalam Al-Quranul Karim. Makanya nanti dalam Quran, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Allah perkenalkan di dalam Quran. Makanya patokan penting, nama dan sifat harus dibangun di atas dalil. Yang kedua, tidak ada yang paling tahu tentang Allah kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala utusannya. Karena utusannya itu mendapatkan misi untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya ada ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, jawablah aku ini dekat. Sifat Allah dekat misalkan. Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berarti bersumber dari dalil nama dan sifat. Kemudian patokan yang kedua, semua nama dan sifat Allah itu sempurna. Makanya walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang baik. Kemudian semua sifat Allah itu wasifatul ulia. Semua sifat Allah itu sifat ketinggian, sifat kesempurnaan. Pembahasannya yang kedua. Yang ketiga, nama Allah dengan sifat itu lebih luas sifat. Kenapa lebih luas sifat? Karena tidak setiap sifat mengandungi makna, tapi setiap nama mengandungi sifat. Kita ulangi, tidak semua sifat mengandungi nama, tapi semua nama mengandungi sifat. Makanya sifat Allah lebih luas. Lebih luas. Demikian pula jamaah hormati, nanti pembahasan seputar nama dan sifat. Nama Allah itu tanpa batas. Karena nama Allah itu diterangkan di dalam hadis. Itu ada yang au anzaltahu fi kitabik, au alam tahu ahadan min khalqi, awis takfarta fi ilmil ghaibi indak. Nama Allah itu ada yang kamu turunkan di dalam kitab. Kalau diturunkan di dalam kitab bisa dihitung. Atau kamu ajarkan salah satu dari hambamu, diajarkan oleh para nabi, disampaikan kepada para nabi, bisa dihitung. Tapi ada yang awis takfarta fi ilmil ghaibi indak, yang kamu sembunyikan dalam ilmu gaib. Ini tidak diketahui. Tidak diketahui. Dari situ saudara yang saya hormati, menunjukkan pembahasan tentang nama itu tanpa batas. Itu tanpa batas. Ini sekilas saja pendahuluan. Kemudian penulis membawakan ayat Allah, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Ar-Rahman, memiliki sifat maha belas kasih. Siapa yang mengingkari Ar-Rahman? Kufaru Quraisy, orang kafir Quraisy. Makanya kalau pernah mendengar tentang perjanjian Hudaybiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya ngalah. Itu salah satunya ketika Nabi perintahkan juru tulisnya, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka perwakilan kafir Quraisy, Amar Rahman, adapun Rahman saya tidak akui. Tulis dengan Bismillah. Tulis dengan Bismillah. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman dengan mengatakan kami tidak kenal Rahman illa Rahmanul Yamamah.
kecuali Rahman ya mana. Itu mereka ingkari. Saudara yang saya hormati, katakan Muhammad, Ar-Rahman itu Rabbku, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Aku bertobat. Saudara yang saya hormati, ayat ini memberikan kepada kita pelajaran. Ketika babnya siapa yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat, mengingkari nama Ar-Rahman, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, itu merupakan kekufuran. Mengingkari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa dipetik, anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifat kufrun. Bahwasanya mengingkari sesuatu dari nama dan sifat itu kekufuran. Makanya patokan dalam masalah nama dan sifat itu nanti ada 5. Pertama, tetapkan nama dan sifat bersumber dalil. Kedua, jangan ditolak. Karena kalau seorang menolak nama dan sifat yang ada dalam Quran dan hadis yang sahih, itu kufrun. Kedua, jangan ditolak. Yang ketiga, jangan disimpangkan maknanya. Poin yang ketiga ini, di masa sekarang banyak orang yang terjerumus dalam mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti disebutkan misalkan wajah rabbuka, datang Rabbmu. Enggak, Allah enggak datang. Tapi ja'a amru rabbi, yang datang itu perintah Rabbmu. Allah turun ke langit dunia. Enggak, Allah enggak turun ke langit dunia. Kenapa bisa menyimpang seperti itu? Sumbernya karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Ini pokok. Kata Imam Nuqayyim, seseorang terjatuh dalam kesyirikan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sumbernya karena Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Itu sumber kesyirikan. Orang mengingkari, menyimpangkan makna sifat, berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Makanya kayak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas ars. Istiwa itu bukan bersemayam. Istiwa itu penafsiran para ulama terdahulu, tinggi, naik, menetap di atas. Ya, ketika orang membaca ayat ini, kemudian sudah ada dalam benaknya menserupakan Allah dengan makhluk. Di atas. Berarti bisa ditunjuk dengan jari. Berarti pada arah. Berarti pada tempat. Berarti butuh tempat. Berarti diliputi tempat. Itu akalnya berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kan kalau makhluk begitu. Orangnya di mana? Oh, di atas. Berarti pada tempat. Butuh tempat. Berarti tempatnya dengan orangnya itu lebih besar tempatnya. Wal iyadzubillah. Sumber kesesatan berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Makanya kemarin kita baca penjelasan ulama, surat yang sangat agung, yang kata Nabi itu sebanding dengan sepertiga Quran. Surat yang paling baik yang diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Ketika Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada sesuatu pun yang setara, sebanding, serupa, semisal. Surat ini bantahan kepada sekte kekafiran Yahudi, Nasoro, Majusi, Mujassimah. Mujassimah itu yang punya keyakinan Allah memiliki anggota tubuh. Itu bedanya dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah ada ayat Allah punya wajah, sudah yakin. Tapi tidak pernah kepikiran, oh wajah itu anggota tubuh, berarti Allah punya anggota tubuh. Enggak. Karena kan diterangkan Allah punya kaki, punya tangan, disampaikan. Tapi nggak pernah kepikiran, oh punya tangan itu berarti punya anggota badan. Wallah a'lam. Saudara yang saya hormati, sekte Mujassimah itu juga sumbernya karena berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpikir yang seperti makhluk. Seperti makhluk, memiliki fisik. Nanti sekte Hululiyah.
hululiyah itu, saudara yang saya hormati, yang memiliki keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Itu juga sumbernya itu tadi. Ya, mosok Allah cuma di atas. Lu kan kadang di tempat yang lain turun, di tempat yang lain wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kalau makhluk bersama itu berarti mendekat di samping. Orangnya di mana? Ini bersama kami di sini. Ingat, hati-hati. Saudara yang saya hormati, sumber kesesatan mengingkari nama dan sifat. Patokan dalam masalah nama dan sifat. 1. Tetapkan bersumber dalil. 2. Jangan ditaktil, jangan ditolak. Yang 3. Jangan disimpangkan maknanya. Yang 4. Jangan ditakyib. Ditanyakan kaifiyatus sifat. Allah punya tangan. Tangannya kayak apa? Allah nggak terangkan ilmunya kok. Ya sudah diimani. Yang 5-nya, jangan ditamtsil. Laisa kamitsli syai'. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, kalau orang sudah mulai pikir, akalnya masuk, apa seperti ini, seperti ini. Itulah sumber juhud, pengingkaran dari nama dan sifat. Yang kedua, wajib mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua nama dan sifat Allah wajib diimani. Sebagaimana kata Imam Malik, dan ini dipakai pondasi oleh para ulama, seluruh nama dan sifat. Beliau membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada seseorang yang tanya, ya Imam, kaifa istiwa? Imam, Allah istiwa di atas ars. Istiwa itu apa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka beliau marah. Ya, ketika itu beliau menunduk saking takutnya kepada Allah. Kemudian beliau terangkan dengan marah, ya, al-istiwa maklum. Istiwa itu secara bahasa maklum, naik, mentinggi di atas. Maklum. Wasu'alu anhu bid'atun. Menanyakan tentang itu bid'ah. Wal imanu bi wajib. Mengimani wajib. Wajib mengimani nama dan sifat. Yang ketiga, wujubu tawakkuli 'ala Allah wa taubati ilaihi. Wajib tawakal kepada Allah. Karena semua kita termasuk kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sadar enggak ada kekuatan, enggak ada daya kecuali pertolongan Allah, maka wajib hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakaltu. Apalagi di sini didahulukan alaihi tawakaltu. Alaihi itu jar majrur yang menduduki kedudukan sebagai maf'ul. Tawakaltu alaihi, tapi dikedepankan itu memberikan pelajaran yufidul hasar, pembatasan. Berarti hanya kepada Allah aku bertawakal. Menunjukkan wajib kita bertawakal kepada Allah. Urusan dunia, tawakal. Cuman jangan salah. Sebagian orang memahami tawakal itu sekedar pasrah bersandar. Ya, kan sering kita dengar kalimat si penting ikhtiar dan tawakal. Berarti dia nggak memahami makna tawakal itu. Ikhtiar itu termasuk rukun tawakal. Makanya kata Imam Al-Qayyim, seseorang dikatakan tawakal kalau ada dirinya ada 3 hal. Kapan 3 hal itu ada dalam diri seseorang? Berarti dia telah menerapkan tawakal. As-siqah wal i'timad turukul asbabil masru'ah. Yakin Allah yang maha mampu. Kemudian al-i'timad, sandaran sempurna kepada Allah. Yang ketiga, menempuh jalan yang disyariatkan. Itu namanya tawakal. Kalau orang hanya salah satu dari 3 itu, yakin saja tapi tidak pasrah, bukan tawakal. Pasrah saja tapi tidak yakin, bukan tawakal. Yakin dan pasrah tidak mau usaha, berarti dia tidak paham hikmah kauniyah. Kan hikmah kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Itu sudah dimaklumi. Saudara yang saya hormati, kalau orang hanya pasrah, yakin tapi nggak mau berusaha, berarti dia nggak paham hikmah kauniyah. Sampai para ulama kasih contoh, orang lapar, cuman sekedar ya sudahlah, yang bisa membuat kenyang itu Allah.
pasrah sama Allah, makanan di hadapan dia, ayo mas, makan mas, bismillah, bismillah, nggak usah lah, pasrah aja. Nanti kalau Allah kehendaki kenyang, kenyang katanya. Itu makanan basi, itu kita tidak akan kenyang. Kenapa? Karena nggak paham hikmah kauniyah. Hikmah kauniyah itu ada sebab akibat. Ini saudara yang saya hormati, wajib tawakal dengan 3 rukun tadi. Kemudian wajib bertobat hanya kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali hanya kepada Allah, meninggalkan maksiat hanya kepada Allah, bukan karena selainnya. Makanya termasuk seseorang dikatakan taubatan nasuha, salah satunya pendorong tobatnya ikhlas. Kan tobat itu 1 tinggalkan maksiat, 2 nyesel, 3 berjanji tidak akan mengulangi, 4 pintu tobat belum tertutup, yang kelima pendorongnya ikhlas. Tapi kalau seseorang bertobat sementara bukan kepada Allah, saya kira main slot meneh ditintek. Iya, bukan astagfirullah saya sudah tobat. Iya, bukan karena takut kepada Allah. Pendorongnya karena uangin teh. Itu belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum dikatakan nasuh. Pelajarannya ketiga, pelajarannya keempat, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Wajib mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah peruntukan kepada Allah. Ikhlas itu pernah kita terangkan 2 maknanya. Pertama, sebagaimana dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Itu ikhlas. Ikhlas itu yang kedua, siapa yang beramal ya betagi bidzalika wajh Allah, diharapkan semata wajah Allah, ganjaran di sisi Allah, itulah ikhlas. Wajib seseorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ayat yang pertama. Setelah itu dibawakan dalam riwayat Sahih Bukhari, berkata Ali bin Abi Thalib, hadisun nas bima ya'rifun aturiduna an yukaddaballahu wa rusuluh. Bicarai manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Allah dan Rasulnya didustakan. Makna asar ini secara global, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengarahkan kepada kita, tidak sepantasnya seseorang itu berbicara jadi di tengah-tengah manusia, umumnya manusia, kecuali apa yang ma'ruf, apa yang mereka ketahui. Jadi kalau bicara di tengah-tengah orang, ya sesuai dengan apa yang mereka paham. Nanti kalau dalam kalimat yang lain, kalimun nas ala qadri ukulihim, bicarai mereka seiring dengan kadar kemampuan akal mereka. Jangan cermati, berbicara kepada mereka, memberikan manfaat dalam pokok agama, hukum-hukum perkara tauhid, penjelasan halal haram. Kemudian yutraku mayasghulu an dzalika mimma la hajata ilaihi, ditinggalkan pembicaraan yang menjadikan mereka sibuk dari perkara yang tidak dibutuhkan, atau dari perkara yang bisa yu'addi ila raddil haq, mengantarkan menolak kebenaran, kemudian tidak menerima kebenaran, mengantarkan samar pemahaman mereka, memberatkan pengetahuan mereka. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa seperti itu? Hainama kathural qusas aiwu'at fi hilafati, karena di masa beliau itu banyak sekali tukang cerita dongeng. Ya mungkin saya ini ditabrus gitu lah. Iya. Saudara yang saya hormati, coba dengarkan pembicaraan mereka. Yang pembicaraan mereka itu kadang kita sulit untuk bisa mencerna. Itu sak duduk itu moco surat Yasin ping 1000. Moco Yasin sak dudukan itu. Yasin ping 1000. Ya. Apa akal bisa mencerna? Nggak bisa mencerna. Dia katakan semalam itu khatam Quran berapa kali itu? Coba, Nabi saja pernah. Apakah kalian mampu 1 hari membaca sepertiga Quran? Para sahabat berat itu. Para sepertiga Quran itu 10 juz. 10 juz. Para sahabat rutin gitu, berat.
Kecuali kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan boleh seseorang menghatamkan sekali, misalkan Imam Syafi'i mampu 2 kali. Tapi di bulan Ramadan sepertiga Quran saja berat. Tapi apa kata mereka? Ya, guru kami itu mampu ya semalam itu membaca Quran misalkan khatam sekian kali. Coba hitungin. Kalau orang baca Quran dengan bacaan yang cepat tapi tartil. 1 juz berapa? 20 menit lah. 25 menit misalkan. Kalau misalkan kali 30, hitungan. Semalam berapa menit? Saudara yang saya hormati, ini kata Ali bin Abi Thalib, bicara manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui. Karena banyak khusus. Banyak orang-orang yang berkisah, yang kisahnya itu tadi nggak jelas. Apalagi berkaitan dengan nama dan sifat. Berkaitan dengan akidah, asma wa sifat. Kalau orang mengikuti kaidah mereka, sudah. Sekian nama dan sifat itu mereka tolak. Sekian nama dan sifat itu mereka tolak. Kenapa? Tadi pokoknya. Ketika berbicara tentang Allah, mereka bicara sebagaimana kondisi makhluk. Ada ayat tentang tangan, wah ini podo karo makhluk, makhluk punya tangan. Ada ayat, ada hadis Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, wah ini podo dengan makhluk. Nanti sekian sifat diingkari itu. Sekian sifat diingkari. Saudara yang saya hormati, menunjukkan ketika seseorang itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Ini hati-hati. Asar ini memberikan pelajaran ketika khawatir bahaya min tahditsin nas bi ba'di ma la yafhamun fala yanbaghi tahditsuhum bidzalika wa in kana haqq. Kata Dr. Shalih Fauzan, asar ini diambil faidah kalau dikhawatirkan bahaya. Membicarai orang dengan sebagian apa yang mereka tidak pahami. Khawatir bahaya, lebih baik tidak dibicarakan. Makanya nanti menyampaikan ilmu, ada kalanya ilmu tertentu gak disampaikan dulu. Masih ingat ketika Nabi memboncengkan Mu'adz di belakang, mengendarai keledai. Kemudian Nabi tanya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahu nggak apa haknya Allah atas hamba? Kewajiban hamba itu apa? Sembah Allah, tidak berbuat syirik. Apa kewajiban Allah kalau hamba sudah menyembah tidak berbuat syirik? Allah tidak akan mengadab. Kata Mu'adz, afala ubasyirun nasa ya Rasulullah? Boleh nggak kabar gembira ini tak sampaikan kepada orang? Ya, kata Nabi, lah, fayatakilu, jangan. Nanti yang gua omong ke, ayo sholat sunnah. Saya penting orang sirik sudah bujana. Ayo puasa sunnah, penting orang sirik sudah bujana. Kata Nabi jangan, tapi lihat sama Mu'adz di akhir hayat beliau sampaikan. Di akhir hayat beliau sampaikan. Di situ pelajarannya, ada kalanya ilmu yang dikhawatirkan nanti disampaikan di tengah-tengah manusia. Jangan hormati, mereka tidak paham dengan benar, nggak usah disampaikan. Dan itu banyak. Makanya dalam berbicara di tengah manusia butuh hikmah. Butuh hikmah. Kita di tempat umum bicarakan tentang ayah ibu Nabi itu di neraka. Karena bagian tertentu nggak hikmah itu. Wah wes, Pak Mbok Nabi mbok nerokok nih, Pak mbok surga nih katanya. Ada kalanya tidak hikmah. Oh seperti itu, sudahlah, jangan bicarakan dulu. Jangan bicarakan dulu, walaupun itu perkara yang benar. Walaupun perkara yang benar. Di tempat yang umum, kadang kita bicara dengan bahasa ini bid'ah. Kupingnya langsung kiter-kiter ini. Langsung titir gitu. Wah, ini garis keras ya. Iya. Tapi dengan bahasa misalkan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, orang bisa lebih menerima. Saudara yang saya hormati, ini faedah dari atas. Kemudian setelahnya dibawakan riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas, annahu ra'a rajulan intafadhala ma sami'a hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalika. Ada seseorang ketika mendengar satu hadis dari Nabi berkaitan dengan sifat, intafadha. Intafadha itu irta'ada. Jadi gemeter itu ada dua.
ada takut, ada getem-getem. Karena ada orang kalau nanya musik panggil itu, itu kayak lambene kedering. Ada orang seperti itu. Tapi karena mengingkari berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Abbas, ma faraku haulai. Ketakutan apa mereka ini? Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Mereka dapatkan kelembutan penerimaan berkaitan dengan sifat yang muhkam. Jelas gamblang mereka terima, tapi mereka terjatuh pada kebinasaan pada perkara yang mutasyabih. Perkara yang samar. Padahal saudara yang saya hormati, samar itu hanya bagi sebagian orang. Ya contohnya tadi, ketika disebutkan, ya jahanam itu senantiasa minta tambahan. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Sampai Allah taruh kaki Allah di jahanam. Kemudian cukup, mengkerut. Kadang orang kalau pemahaman tentang sifat Allah Subhanahu wa taala belum benar. Kaidah 5 itu belum terterapkan dalam dirinya. Masa Allah punya kaki? Allah punya kaki. Ya, itu di orang yang anti dengan pemahaman saudara yang saya hormati yang disebutkan tadi, sudah seperti itu mereka ingkar. Malah nuduh katanya mujassim. Kenapa mereka tidak ingat ucapan Imam Malik? Iman kepada itu wajib. Menanyakan itu satu perkara yang tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, Ibnu Abbas mengingkari kepada orang yang hadir di majelis beliau dari umumnya orang. Ketika mendengar hadis tentang sifat, mereka itu menggigil takut karena mengingkari. Ini sama Ibnu Abbas diingkari. Saudara yang saya hormati, lamani amin dikri ayat sifat wa ahadithahu bihadrati awamin nas. Maka asar ini memberikan pelajaran tidak mengapa. Penyebutan ayat sifat, hadis-hadis Nabi dengan sifat di hadapan orang awam. Ya, dan orang khusus di antara mereka mimba taklim. Dalam hal pengajaran. Tapi terangkan sejak awal patokan nama dan sifat 5 tadi. Harus ada dalil. Jangan ditolak. Quran menetapkan kok kamu tolak. Ya. Kemudian jangan disimpangkan maknanya. Karena Quran itu bahasanya paling fasih. Nabi itu bahasanya paling fasih. Yang ketiga, yang keempatnya, jangan ditanyakan kaifiat karena Allah tidak terangkan ilmunya. Yang terakhir, jangan serupakan. Sampai ulama kasih contoh sesama makhluk. Makhluk itu memiliki sifat yang sama, hakikatnya berbeda itu. Hakikatnya berbeda. Kalau kita misalkan diserupakan dengan sama-sama makhluk, sifatnya sama, namanya sama, kita diserupakan musuh itu. Rupamu kayak babi. Ya, misalkan. Coba wajah, namanya sama kan? Wajah, namanya sama. Sifatnya, wajah juga begitu sama. Tapi sama-sama makhluk beda itu. Sama-sama makhluk beda. Jangankan kita dengan binatang, kita dengan orang yang lain saja. Ada orang diserupakan dengan yang lain mesum itu. Kalau kayak ya mirip ya. Ya seneng itu. Jadi saudara yang saya hormati, saya pernah di madrasah itu ada anak. Rupanya itu tak lihat juga mirip. Jadi ada murid baru, rupanya itu mirip. Ya, mirip itu. Cuman yang murid baru satunya itu agak kurang pinter. Jadi di sekolah itu ada tinggal nyanyian itu. Nah itu yang wajahnya mirip. Adimu diwarai. Adimu diwarai. Rupanya pojok. Gak suka itu. Saudara yang saya hormati, makhluk saja nama dan sifatnya sama, hakikatnya berbeda. Nah ini patokan penting. Jadi sekali lagi boleh berbicara. Bahkan saudara yang saya hormati, ilmu tentang nama dan sifat kita ajarkan di tengah-tengah manusia. Itu luar biasa faedahnya. Ada para ulama kitab-kitab yang saya itu terkesan sekali dahulu pas di dekat Masjid Nabawi itu ada namanya Museum Asma wa Sifat. Ya sampai di situ
ada nanti nama Allah faedahnya seperti ini, nanti ke sana ada nama Allah faedahnya seperti ini. Waktu itu kita tanya sama guru, Ustaz, apa ini sudah ada kitabnya? Sudah. Ya, cuman mau nyilih ewoh itu. Pas satu taklim saya sampaikan faedah dari nama dan sifat. Ya, cuman saya belum punya kitabnya. Itu ada sebagian ustadz yang waktu itu dia guru tahfidz, saya di rumah ada, nanti tak kirim. Bagus sekali itu. Bagus sekali. Makanya tidak mengherankan kalau satu nama diterangkan di muka umum, itu cukup mengantarkan seseorang menjadi orang yang baik. Seperti kisah yang pernah kita sampaikan di masa Umar bin Khattab. Umar itu punya kebiasaan kalau malam itu memeriksa kondisi rakyatnya. Kalau ada yang tidak bisa makan, ada yang sakit, yang belum tertolong, lewatlah satu rumah yang di situ penghuninya seorang janda dengan anak gadis. Profesinya jualan susu segar. Ya, jualan susu segar. Kemudian sang ibu ini ngomong, putriku, campur saja susunya dengan air. Ternyata susu itu harus campur dengan air. Susunya seliter, banyunya 5 liter. Badinnya akeh. Tetapi nanti kayak apa? Ya kalau yang ahli itu nanti katanya campuran tertentu, warnanya sama, rasanya gurih. Ini nggak ada gizinya. Ya. Apa jawaban sang anak? Ketika ibu ngomong seperti itu, toh Umar tidak mengetahui, Amirul Mukminin tidak tahu. Jawaban sang anak, ibu, Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Satu nama. Allah Al-Alim, Allah Al-Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Mengantarkan seorang tidak berani curang khianat. Satu nama itu. Ini Masya Allah. Sampai Umar yang di luar itu terkesan. Kemudian beliau pulang menyuruh salah satu dari putranya, neng kono itu anak gadis, nikah. Nikah. Kalau orang tua sekarang apa kayak gitu? Orang tua sekarang itu kono itu anak tunggal, pak ibu itu tuwek kelek warisannya akar mati. Nikah ya. Pertimbangannya duniawi. Umar melihat seorang wanita yang salihah mengamalkan satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dinikahi, kemudian dari keturunannya lahir Umar bin Abdul Aziz. Saudara yang saya hormati, di tempat umum kalau ada orang diterangkan tentang nama dan sifat, luar biasa. Ini faedah pelajarannya. Yang kedua, anna man radda syai'an min nususi sifat awistan karahu ba'da sihatihi fahuwa minal halikin. Siapa yang menolak sesuatu dari nas-nas sifat, dia tolak, dia ingkari setelah kesahihannya, dia termasuk orang yang binasa. Kebinasaan itu kalau seorang mengingkari salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi catatannya ba'da sihatihi, setelah kesahihannya. Kalau ada ayat jelas, ada hadis sahih riwayat diroyahnya, saudara yang sorati, kewajiban kita beriman. Pelajaran ketiga, al-ingkaru ala man istankara syai'an min nususi sifat. Mengingkari kepada orang yang mengingkari sesuatu dari nas-nas sifat. Sekarang banyak orang yang mengingkari nas-nas tentang sifat. Kita harus ingkari mereka. Kita harus ingkari mereka. Saudara yang saya hormati, ini 3 faedah dari asar. Kemudian terakhir, ketika Quraisy mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Ar-Rahman, ankaru dalika, mereka ingkari itu. Allah turunkan wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Saudara yang saya hormati, ini yang tadi sudah kita singgung, ketika beliau memerintahkan juru tulis dalam Sulh Hudaybiyah, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan Amar Rahman fala na'rifuhu wala nadri mar-Rahman wala naktubu illa bismikallahumma. Adapun Rahman, maka kami tidak ketahui. Kami tidak ketahui apa itu Rahman, maka tidak kami tulis kecuali dengan bismikallahumma. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Lalu ketika itu Nabi SAW ya wis tulis bismikallahumma. Perjanjian Hudaybiyah itu kan luar biasa.
kalau secara kasat mata seakan-akan kaum muslimin itu kalah. Mulai dari nulis bismillah harus ngalah. Kemudian tulis ini perjanjian dari Muhammad utusan Allah. Kata mereka, ya kalau kami yakin kamu utusan Allah, ngapain kami perangi kalian? Ngapain aku perangi engkau? Ya, tulis dengan Muhammad bin Abdullah. Rasul ngalah. Rasul ngalah. Sampai nanti klausul perjanjian itu seakan-akan merugikan kaum muslimin. Bolehnya haji nanti sekian tahun lagi. Kalau orang Mekah ke Madinah itu harus kembalikan. Orang Madinah kalau ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Itu poin-poinnya seperti itu. Sampai ketika itu selesai dari perjanjian, Rasul memerintahkan para sahabat untuk cukur rambut tahallul. Itu begegek gitu. Begegek. Sampai Nabi SAW itu sedih. Akhirnya masuk ke tenda, menjumpai istrinya curhat. Ya, curhat kondisi kaum muslimin. Sang istri memberikan saran ketika itu, Rasul, kamu keluar dengan tukang cukur, gak usah ngomong, langsung. Akhirnya semua itu mencukur rambut mereka. Sampai diceritakannya seperti orang saling mau bunuh. Karena kalau zaman dahulu itu cukur pakai pisau. Kalau nyukur emosi itu rupanya besengut ya. Kayak mau potong kepala. Iya. Itu pelajaran luar biasa. Sampai ketika itu Umar itu termasuk yang belum bisa menerima. Mendatangi Rasul, ya Rasul, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kalau kita menang di jannah, kalau kita mati, ya kalau kita menang mulia, kalau kita mati di jannah. Apa jawaban Rasul? Aku utusan Allah. Belum sampai di situ, datanglah dia kepada Abu Bakar. Datanglah dia kepada Abu Bakar. Sama persis jawaban Abu Bakar, lah itu kan keputusan Rasul. Tapi justru perjanjian Hudaybiyah pintu pembuka kemenangan penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah. Semenjak itu tertancap dalam diri Umar pelajaran yang sangat berharga. Kalau kamu punya ide, curigai. Padahal Umar itu kalau punya ide banyak persis turun ayat seperti idenya Umar. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah kata beliau, kalau kamu punya ide, curigai. Kalah dengan wahyu. Kalah dengan wahyu. Kalau Rasul sudah berucap, pasti kebenaran. Ini saudara yang saya hormati sekilas. Pelajaran dari sulh Hudaybiyah itu luar biasa. Asar ini memberikan pelajaran subutul asma'i wa sifat lillah. Ditetapkan nama dan sifat bagi Allah. Allah memiliki nama sebagaimana yang telah kita sebutkan. Memiliki sifat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Anna ta'addudal asma' la yadullu ala ta'addudil musamma. Berbilangnya nama itu tidak menunjukkan berbilangnya yang dinamakan. Kan ketika Rasul ya Rahman, ya Rahim, loh Muhammad itu nyembah dua Tuhan. Kali waktu dia sebut ya Rahman, kali waktu nyembah dia panggil ya Rahim. Ya. Ayan matada'u, apapun yang kamu sebut itu kembalinya kepada Allah. Kembalinya kepada Allah karena Allah memiliki nama yang nama Allah itu tanpa batas. Cuman dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala paling agung itu Allah. Paling agung itu Allah. Makanya Ar-Rahman kembalinya Allah, Al-Aziz kembalinya Allah, Al-Ghafur kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir, masru'iyatu du'aillah bi asma'ihi wa sifatihi. Disyariatkan doa kepada Allah dengan nama dan sifat. Sebagaimana dalam ayat walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Pergunakan untuk berdoa. Mana sisi pendalilan? Sifat. Kan di situ kalau disyariatkan doa dengan sifat Allah. Karena nama mengandungi sifat. Berarti Allah punya nama yang Allah memiliki sifat. Pergunakan untuk berdoa. Yang doa itu diterangkan oleh para ulama. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah itu permintaan. Kalau seseorang meminta dengan nama dan sifat, misalkan meminta dengan nama dan sifat itu, meminta dengan nama, minta rezeki ya Razak, minta kasih sayang ya Rahman, minta ampunan ya Ghafur. Itu dengan nama. Kalau dengan sifat, termasuk orang yang keliru. Sekarang itu orang kalau doa Al-Fatihah, ya begitu mulai doa bi barokatil Fatihah, padahal nggak ada hadisnya itu.
Justru dalam hadis itu kalau seorang doa pengen kabul, itu diawali dengan sifat Allah, suratul Ikhlas. Nanti ada dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ya bi annaka la ilaha illa wal wahidul ahadus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kecuali doanya akan dikabulkan. Nah ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah. Yang kedua doa ibadah. Doa ibadah itu mengamalkan kandungan nama dan sifat. Allah Maha melihat. Jangan perlihatkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Itu namanya beribadah, berdoa ya dengan doa ibadah. Dengan doa ibadah. Ini wallahu ta'ala alam satu bab yang bisa kita baca, insyaallah pertemuan seterusnya masuk pada bab tentang kufur nikmat. Kapan seseorang dikatakan kufur nikmat? Kalau menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada sang pencipta sebab. Demikian, kurang lebih nyaman dimaafkan. Barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Melunakkan hati, Ustaz. Soalnya kan kadang kalau bekas-bekas kajian buka itu kan keras ya. Jadi kan kajiannya kan kafir, terus perang, tauhid gitu-gitu ya. Jadi apa namanya? Ya saya kan juga pernah gabung di situ maksudnya tidak ada kelas bahasa Arab itu tidak ada, jadi fikih itu jarang, yang dibahas itu tentang akidah tapi ya yang seperti itu, katakanlah seperti itu. Nah, terus ketika masih membekas itu tips untuk bisa agak melunakkan hati itu bagaimana biar tidak mudah tersinggung seperti itu lah. Jadi kemarin itu ya buru-buru nganter anak sekolah itu ada apa uang wedok itu nyebrang gejak-gejak dulu Zat. Sebenarnya kalau dia mau nyebrang itu malah pas gandeng mandek kan, jadi saya kaget dia apa muni-muni bantere gue udah mandek tak gitu, tak habis bengok itu terus saya gelo gitu loh. Iki kan maksudnya kan citranya kan oh jigoten ini gini gitu loh, nah gitu citranya biar apa namanya untuk melunakkan hati bagaimana. Jadi pembahasan tentang tazkiyatun nufus itu penting sekali. Makanya kita sampaikan ngaji itu yang pokok 3 hal. Tauhid, cara ibadah, kemudian berkaitan dengan adab. Berkaitan dengan adab. Itu penting. Itu penting. Kalau seorang ngajinya hanya berkaitan dengan waidiyah, itu sekte khawarij. Sekte khawarij itu hanya pembahasan seputar ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman. Makanya melahirkan nanti sifat keras. Gampang misalkan sini hidupin rokok katanya. Mudah sekali memvonis. Kenapa? Karena dia kesampingkan tentang ayat berkaitan dengan pengharapan. Ayat berkaitan dengan pengharapan. Makanya sudah berlalu Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang mendasari agamanya di atas 3, itulah Ahlussunnah. 3 itu al-mahabbah, yang kedua roja, yang ketiga khauf. Pembahasan akidah dasarnya 3 itu. Kalau seorang akidahnya hanya sekedar cinta, maka menjadi zindik. Orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu pembahasan agamanya hanya sekedar cinta, cinta, cinta. Makanya nyanyi-nyanyi nanti sampai hilang kesadaran. Setelah itu, wah ini sudah ini tingkat tinggi cinta. Kalau hanya sekedar khauf, itulah orang khawarij, tadi sudah kita singgung. Kalau hanya sekedar pengharapan, itulah sekte murji'ah. Murji'ah itu dominan tentang pengharapan. Siapa yang la ilaha illallah masuk jannah, akhirnya orang sholat gak diperhatikan, sujud kepada berhala gak diperhatikan. Dan itu 3 itu seiring, nanti bisa menghindarkan watak-watak yang keras. Watak-watak yang keras. Jadi didominan dengan 3 hal itu. Kemudian yang kedua, mengkaji tentang kebersihan jiwa. Tazkiyatun nufus. Itu penting sekali. Penting sekali. Kapan itu? Kita baca tulisan Syekh Salim binti Dalilali, Nahwa Akhlaqi Salaf. Jadi contoh-contoh permisalan akhlaknya Nabi, akhlaknya para sahabat, Masya Allah. Akhlaknya Nabi itu sebelum diutus menjadi Nabi, beliau sudah dikenal memiliki akhlak yang luar biasa. Sampai barokahnya akhlaknya Nabi itu,
orang musyrik masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Ada yang karena lomo nih, ayo masuk Islam. Muhammad itu memberi tidak takut fakir. Ada karena kejujurannya. Lah kenapa kamu masuk Islam? Lah Muhammad itu sama orang saja nggak pernah berdusta, apalagi dia berani berdusta atas nama Allah. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Lah ini akhlak penting. Allah Ta'ala. Yang lain? Itu Ustaz, tanya Ustaz. Saya pernah mendengar terkait itu statement, yaitu sebagai muslimin itu harusnya tegas dengan yang kafir, lembut dengan sesama yang muslim. Dan tegas itu kan ada terkait akidah, dakwah sama perlawanan sama orang kafir. Nah ini yang kita nilai itu ketika akidah seorang muslim itu yang mencampur akidah, yaitu batasan ketegasannya dalam mengasihi tahu atau memberikan dakwahnya itu bagaimana? Jadi ketegasan kepada orang kafir itu dalam perkara prinsip akidah. Kalau berkaitan dengan prinsip muamalah, lihat di surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang itu kita berbuat baik kepada yang tidak memusuhi kita dalam agama, mengusir kita dari kampung halaman kita. Itu nggak dilarang dalam kita berbuat baik. Adapun dalam prinsip akidah tetap nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Makanya patokan dalam masalah akidah itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu sebagian ulama katakan kul huwallahu ahad, sebagian ulama mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Itu disebut surat Al-Ikhlas. Makanya dua surat ini dalam sholat-sholat tertentu digandengkan. Sholat fajar, sunnah fajar, ba'diyah isya, kemudian setelah tawaf, itu disyariatkan, digandengkan. Karena memang ini dua surat yang berkaitan dengan pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harus tegas. Tapi kalau masalah berkaitan dengan urusan-urusan yang di luar itu kita tidak terlarang. Tidak terlarang. Lah kadang sekarang enggak. Sekarang dalam urusan akidah enggak tegas. Enggak tegas. Mereka memperingati kelahiran anak Tuhan. Padahal itu keyakinannya sangat kufur, malah teko itu. Gua ceramah di tempat itu. Toleransi. Toleransi. Ya Gus itu mau. Ya satu orang itu. Gus ini enggak ada. Gus Selamat. Nah, itu menunjukkan nggak paham tentang prinsip al-wala wal bara. Saya kemarin ada cerita di tempat kami itu kan samping masjid ada aula. Pertemuan warga biasanya di aula. Karena hujan nggak muat, akhirnya pindah ke masjid. Nah salah satu dari sekretaris itu Kristen. Kan kita ditanya boleh nggak orang kafir masuk masjid? Saya sependapat boleh. Karena kenajisan mereka itu najis maknawi, bukan najis hakiki. Di masa Nabi ada orang kafir yang diikat di tiang masjid sebagai tawanan. Itu diperbolehkan. Nah, tapi karena orang kafir pas buka acara itu, ya mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya rasanya piye gitu. Anjal gitu. Ya. Akhirnya saya diam gitu sampai begitu akhir. Biasanya kalau akhir acara ada usulan-usulan itu. Saya ngomong ini saya usul yang terakhir. Masjid itu untuk kemaslahatan masyarakat warga boleh. Tapi kalau sudah prinsip agama tidak diperbolehkan. Kita sampaikan kalau di masjid nggak boleh menggunakan misalkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita bacakan ayat wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, kita sampaikan kepada bapaknya itu besok kalau di masjid itu yang buka doa dan penutup serahkan kepada kami. Ya, bu nesu ora itu. Ini bareng mulih dia salamnya aku ora salam. Ya wis ora apa-apa. Apa ya, kata dia, saya mohon maaf karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu akidah. Ya, jadi perkara seperti itu kita harusnya ya tegas. Kalau perkara ya seperti itu. Kalau yang lain misalkan masih kompromi. Tapi kalau sudah perkara seperti itu, nah ini masjid. Masa kita berdoa dengan keyakinan masing-masing? Ya tidak bisa. Masjid itu milik Allah. Jangan kamu seru bersama Allah
kesembahan yang lain. Allah taala. Jazakallah. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebih dan dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.